Halo, perkenalkan saya Beltran Yordan Simangunsong. Saya adalah mahasiswa Departemen Oceanografi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya akan mencoba memberi penjelasan atau ringkasan secara singkat mengenai konsep dan prinsip dasar teori hidrolika, serta konsep gerak elemen fluida. Mungkin dari penonton di sini ada yang belum paham mengenai konsep dan prinsip dasar teori hidrolika itu seperti apa, ataupun belum paham mengenai konsep gerak elemen fluida itu seperti apa. Nah, di sini pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan konsep dan prinsip dasar teori hidrolika dan konsep gerak elemen fluida tersebut. Jadi langsung saja. Yang pertama, kita belajar mengenai konsep dan prinsip dasar teori hidrolika. Nah, itu bagian pertamanya ada definisi partikel fluida secara dasar. Nah, apa sih partikel fluida itu? Nah, partikel fluida itu adalah suatu objek atau bagian paling kecil yang menyusun suatu fluida. Nah, karena ukuran partikel yang kecil ini, maka partikel ini sulit dijelaskan keberadaannya, seperti itu. Lalu, partikel fluida ini juga disebut sebagai corpus alienum, di mana corpus alienum ini artinya adalah sekumpulan badan asing, seperti itu. Nah, seperti yang sudah dijabarkan tadi, bahwa partikel diasumsikan sangat kecil, sehingga setiap partikelnya dianggap sama dan konstan, serta memiliki kecepatan v yang sama, serta massa jenis ρ yang sama. Jadi, karena dia diasumsikannya sangat kecil, sehingga kecepatan dari partikel itu juga dia sangat kecil, sehingga dianggap sama untuk semua partikelnya, serta dianggap konstan atau memiliki nilai yang tetap untuk semuanya. Begitu juga dengan massa jenisnya, karena dia sangat kecil, sehingga massanya kecil, volumenya juga kecil, sehingga massa jenisnya juga kecil. Nah, lalu partikel fluida dasar ini juga diasumsikan homogen, isotropik, dan kontinu dalam pengertian makroskopiknya. Nah, jika tadi diasumsikan dalam kecil atau mikroskopik, sekarang dalam makroskopiknya dia diasumsikan sebagai zat yang homogen, isotropik, dan kontinu. Nah, untuk homogen itu artinya adalah setiap partikel fluida ini punya sifat yang sama, seperti itu. Untuk isotropik sendiri artinya adalah setiap partikel punya sifat fisik yang sama dari segala arah, seperti itu. Baik dia dari arah manapun, dia memiliki sifat yang sama. Nah, untuk kontinu sendiri, dia bersifat kontinu dalam pengertian makroskopik, seperti itu. Lalu, ada pendekatan teoritisnya dari konsep dasar hidrodinamika ini, seperti itu. Jadi konsep dan prinsip dasar teori hidrodinamika ini secara pendekatan teoritis dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah persamaan diferensial umum. Nah, pada bagian ini menjelaskan tentang cara mengatur gerak dari fluida partikel dasar. Menurut persamaan ini, ada dua macam fluida, yaitu fluida ideal dan fluida nyata. Nah, bagian yang kedua yaitu adalah metode diferensial matematik. Nah, pada bagian ini itu konsep dasar hidrodinamikanya itu digunakan untuk menyatakan dan menggabungkan berbagai persamaan-persamaan diferensial dasar sehingga membentuk persamaan diferensial matematik, seperti itu. Dapat dilihat juga contohnya seperti persamaan Bernoulli dan persamaan hidrostatis, seperti itu. Seperti yang kita tahu bahwa persamaan Bernoulli itu adalah yang ini kan. Nah, dan dia digabungkan dengan persamaan hidrostatis yaitu ρGH sehingga membentuk persamaan baru yang membentuk seperti ini, seperti itu. Lalu untuk C-nya pada hubungan antar partikel-partikel fluida dengan gaya friksi itu, pada hubungan antara partikel-partikel fluidanya itu ada dua gaya yang bekerja secara umum, yaitu gaya tekan dan juga gaya friksi atau gaya gesek, seperti itu. Nah, dari gaya friksi ini sendiri dapat ditentukan tegangan geser dari suatu
partikel fluida itu. Nah, apa itu tegangan geser? Tegangan geser atau stress geser atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai shear stress adalah gaya gesek per unit areanya. Biasanya dia dilambangkan dengan tau, di mana nilai dia diasumsikan sama dengan 0 jika fluidanya ideal atau sebanding dengan koefisien viskositasnya yang dilambangkan dengan mu. Seperti itu. Lalu untuk rumusnya sendiri, dia dirumuskan dengan tau sama dengan mu dikali dV per dN. N ini adalah garis tegak lurus dengan V, seperti itu. Nah, rumus ini tuh dapat dari mana? Itu dapat dijelaskan oleh gambaran berikut. Nah, ini. Jadi dimisalkan bahwa A, B, C, D ini adalah suatu partikel fluida. Dia bentuknya seperti ini, persegi. Nah, oleh karenanya ada gaya geser, maka dia jadi berubah seperti ini. Karena ada gaya geser, jadi dia mengalami tegangan dan dia juga mengalami regangan, sehingga dia berubah posisi seperti ini. Dia awalnya lurus, kemudian berubah menjadi bengkok, dan ada dx. Dx itu apa? Dx itu adalah regangan yang terjadi pada pada partikel fluida ini, seperti itu. Nah, dari sini berarti dapat ditentukan modulus shear. Nah, modulus shear itu apa? Modulus shear itu adalah rasio tegangan dan regangan. Jadi, perbandingan nilai tegangan dan regangannya sendiri dari partikel fluida sendiri. Nah, nilai tegangan itu adalah tegangan geser. Tau dia. Maka, dia dibuat tau, dan itu adalah F per A. Karena tegangan kan adalah suatu nilai yang menyatakan gaya yang ada dalam suatu nilai satuan luasan tertentu, seperti itu. Nah, modulus shear itu tegangan per regangan. Nah, untuk regangannya, dia adalah nilainya tangen d theta. Tangen d theta ini dapat dari mana? Dari grafik ini. Dari hasil gaya geser dari partikel fluida ini, yaitu tangen d theta itu dia kan, kalau tangen berarti sisi di depan per sisi di samping, yaitu ini rumus tetanya, kemudian sisi depannya adalah dx, kemudian sisi sampingnya adalah n atau dn, bisa juga disebut sebagai dn, seperti itu. Jadi jika dilanjutkan, tadi bahwa tegangan itu kan adalah F per A ya. Nah, tegangan yang di sini itu dia adalah tegangan geser atau stres geser. Dia dilambangkan dengan tau, seperti itu. Nah, untuk regangannya, dia juga karena dia regangannya adalah tangen d theta, dan setelah kita lakukan analisis trigonometri, sehingga didapatkan dx per dn untuk nilai tangen d theta-nya. Nah, sehingga selanjutnya kita bisa mengolah rumus ini lagi. Nah, di sini dia berubah jadi dv kali dt per dn. Nilai dx-nya berubah jadi dv dikali dt. Nah, ini dari mana? Dari sini, teman-teman. dv itu adalah kecepatan. Di mana kecepatan itu adalah suatu nilai yang menyatakan jarak per waktu. Seperti itu kan. Nah, jadi karena ini tadi dia jarak, maka dari rumus ini, maka jarak dapat didefinisikan sebagai hasil kali kecepatan dan juga waktunya, teman-teman. Jadi, kecepatan fluida ini, kan fluida ini mengalami gaya geser sehingga berubah bentuk kan. Nah, kecepatan perubahan bentuknya ini dikalikan dengan waktunya, maka itu adalah dx-nya. Seperti itu, teman-teman. Sehingga dia berubah menjadi seperti ini. Lalu, ini dikali silang, teman-teman. Dikali silang. Kenapa dikali silang? Karena kita ingin mencari nilai taunya agar menghasilkan persamaan yang ini. Jadi kalau ini dikali silang berarti kan hasilnya tau sama dengan S dV dt per dn. Seperti itu kan. Nah, kenapa dia bisa menjadi seperti ini? Kenapa? Kan tadi kan tau sama dengan S dV dt per dn kan seharusnya. Tapi kenapa di sini ada mu? Terus dV dan dn-nya. Nah, itu kenapa? Nah, itu dia dari sini. Nah, satuan dari modulus shear atau S itu adalah Newton per meter kuadrat. Nah, adapun untuk satuan mu ini adalah nilai koefisien viskositas yang tadi dijelaskan ya.
Nah, itu adalah Newton sekon per meter kuadrat. Jadi, kedua persamaan ini bisa dihubungkan teman-teman dari satuannya ini, yaitu mu sama dengan S dikali dt. Nah, dt ini kan waktu. Waktu itu kan satuannya sekon. Jadi apabila sekon dikalikan dengan satuan dari S, yaitu Newton per meter kuadrat, berarti kan hasilnya kan Newton sekon per meter kuadrat ya. Nah, itu kenapa bisa muncul mu ini. Nah, karena sudah dapat mu, berarti dia dipindahkan. Karena S dikali dt sama dengan mu, S dikali dt sama dengan mu. Sehingga tinggal dv per dn, teman-teman. Berarti itulah kenapa mu dikali dv per dn. Itulah untuk rumus taunya seperti itu. Atau modul rumus dari ini, tegangan geser ini. Kenapa ini bisa dapat kayak gitu. Seperti itu. Lalu lanjut, untuk bagian keduanya itu ada streamline, pathline, straight line, dan stream tube. Nah, ini tuh terkait dengan kecepatan fluidanya, kecepatan partikel fluidanya sendiri, di mana streamline itu berarti garis yang bersinggungan pada setiap titik menuju vektor kecepatan dengan waktu t. Terus pathline itu lintasan yang menghubungkan satu titik dengan satu titik lain pada selang waktu tertentu. Straight line, kumpulan titik-titik partikel fluida yang konstan dan terdapat jenis fixed point dan fixed line. Terus stream tube, gabungan dari semuanya. Nah, itu dapat dilihat dari sini, teman-teman. Tadi streamline, garis yang bersinggungan pada setiap titik menuju vektor ini. Terus pathline dia garis yang lintasnya menghubungkan satu titik ya. Ini. Terus straight line itu kumpulan dari titik-titik. Nah, terus stream tube gabungan dari semuanya. Seperti itu. Lalu, dari analisis streamline, pathline, straight line, dan stream tube ini dapat dilihat ada perbedaan jenis aliran, yaitu aliran steady dan aliran unsteady. Aliran steady itu adalah aliran di mana perubahan kecepatannya ini dia bersifat dia bersifat konstan. Artinya, perubahan kecepatan terhadap waktunya itu 0. Nah, untuk aliran unsteady, dia pada aliran ini tuh kecepatannya tuh berubah-ubah karena dia terjadi perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi perbedaannya itu kalau aliran steady itu kecepatannya itu tidak dipengaruhi oleh waktu. Nah, untuk aliran unsteady, kecepatannya itu perubahan kecepatannya itu dipengaruhi oleh waktu sehingga nilainya tidak sama dengan 0 seperti itu. Ini dia rumusnya. Tadi perubahan kecepatan terhadap waktu dia adalah 0. Yang ini tidak terjadi perubahan kecepatan terhadap waktu, berarti nilainya tidak sama dengan 0. Berarti perubahan kecepatan terhadap waktu itu harus memiliki nilai yang bukan 0. Nah, di grafiknya di grafiknya ini juga dapat kita lihat kalau aliran steady itu dia karena tidak ada perubahan kecepatan terhadap waktu, jadi dia cenderung konstan. Nah, untuk aliran unsteady karena dia terjadi perubahan kecepatan terhadap waktu, dia cenderung berubah terhadap waktunya, tidak lurus atau konstan seperti ini. Seperti itu. Lalu, yang ketiga itu studi gerak fluida. Studi gerak fluida ini pada umumnya tuh dia dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama itu adalah metode Lagrange, dan juga yang kedua nanti ada metode Eulerian, seperti itu. Nah, metode Lagrange ini apa sih? Nah, metode Lagrange ini adalah metode mengenai gerak fluida di mana studinya dilakukan dengan mengikuti aliran arus dan menghitung jarak dua titiknya terhadap waktu. Dalam rentang waktu tertentu, posisi baru dari partikel fluida yang bergerak diberikan oleh posisi awal dari posisi tersebut, seperti itu. Jadi, maksudnya itu dia studinya itu dia terhadap suatu benda yang bergerak seperti itu. Jadi dia tidak pada satu titik. Dia mengikuti aliran arus dari bendanya itu. Nah, contoh instrumen kelautan yang menggunakan metode Lagrange ini adalah ada dua contohnya seperti bottle drifter dan bola duga. Nah, untuk bottle drifter ini sendiri itu adalah alat kelautan yang biasanya digunakan untuk mengukur arus laut dan parameter arus lainnya seperti salinitas dan juga suhu. Alat ini banyak digunakan untuk mengukur tersebut. Nah, alat ini dia bergeraknya mengalir untuk mengambil datanya. Jadi dia memang menggunakan metode Lagrange. Nah, terus ada bola duga juga.
bola duga ini alat tradisional ya untuk mengukur kecepatan arus air laut. Nah, metodenya itu dia bola duganya ini dibiarkan bergerak mengalir pada permukaan air dalam waktu tertentu. Nah, dan ketika bola duganya sudah mencapai jarak maksimalnya, yaitu jarak tali ini, kalau udah stop gitu, nggak bisa lagi jalan ke sana mengikuti arusnya, maka waktu yang dihitung tadi tuh diberhentikan. Nah, lalu dari hasil perhitungan waktu dan juga jarak talinya ini, maka dapat dihitung kecepatan arusnya, di mana kecepatan arus kan jarak per waktu ya, jadi kecepatan arusnya bisa dihitung dengan menggunakan hasil parameter tersebut. Lalu ada metode Euler, itu metodenya itu untuk mengetahui kecepatan aliran pada satu titik saja, berbeda dengan metode Lagrange tadi, di mana metode Lagrange kan dia mengamati benda yang bergerak, jadi dia tidak pada satu titik. Nah, yang ini pada metode Euler ini dia pada satu titik. Nah, contoh instrumen kelautan yang menggunakan metode Euler ini adalah current meter ini. Nah, apa sih current meter itu? Nah, current meter itu adalah alat yang biasanya digunakan untuk menghitung kecepatan arus. Nah, cara kerjanya itu, ini kan dia ada kincir ya. Nah, dia menggunakan jumlah perputaran kincir ini dalam waktu tertentu pada satu titik perairan itu. Nah, sehingga nanti hasilnya bisa digunakan untuk mencari nilai kecepatan arusnya. Seperti itu. Lanjut, yaitu ada ya persamaan dasarnya. Yaitu persamaan dasarnya ini ada 4 teman-teman. Yaitu ada prinsip kontinuitas, prinsip momentum, lalu ada persamaan keadaan, dan prinsip energi konservatif. Seperti itu. Nah, yang pertama itu dia prinsip kontinuitas. Apa sih prinsip kontinuitas itu? Nah, seperti yang kita sudah tahu ya, bahwa prinsip kontinuitas itu menyatakan bahwa pada suatu fluida yang incompressible dengan aliran yang tunak, maka laju aliran volumenya sama untuk setiap titiknya, seperti itu. Jadi dia laju aliran volumenya ataupun debit airnya ataupun debit fluidanya itu sama dalam setiap titik, seperti itu. Jadi dia debit di titik pertama sama dengan debit di titik kedua, di mana ini bisa dijabarkan lagi menjadi A1 V1 sama dengan A2 V2, karena debit kan sama dengan ini ya, A dikali V kan, seperti itu. Lalu yang kedua ada prinsip momentum. Nah, prinsip momentum ini apa? Nah, prinsip momentum itu berbunyi jika dua fluida bertumbukan, maka besar penurunan momentum satu bendanya sama dengan besar peningkatan momentum satu benda. Dan momentum suatu benda tak akan berubah, walaupun ada gaya yang mengaruhinya, seperti itu. Nah, dia berhubungan juga dengan gaya inersia. Kenapa? Karena inersia kan menyatakan bahwa kecenderungan benda menolak perubahan terhadap keadaan gerakan. Nah, sehingga pada dasarnya prinsip momentum dan prinsip inersia ini berhubungan karena mereka sama-sama berprinsip bahwa adanya perubahan itu tidak akan terjadi walaupun ada pergerakan pada suatu bendanya, seperti itu. Untuk rumus momentumnya sendiri, dia adalah P sama dengan M kali V. Dan untuk inersia dia adalah seperti ini, dia gaya. Untuk rumus momentumnya ini, dia kan P sama dengan massa dikali kecepatan, seperti itu. Itu momentum. Lalu ada yang ketiga tuh dia persamaan keadaan. Nah, dia itu menggambarkan hubungan yang selalu berlangsung antara tekanan, densitas, dan suhu absolut. Nah, seperti itu. Nah, di dalamnya ini dia ada beberapa hukum-hukum tertentu, yaitu hukum Boyle, hukum Charles, dan Gay-Lussac, dan hukum gas ideal, serta lain-lainnya, seperti itu. Apa sih maksudnya hubungan yang selalu berlangsung antara tekanan, densitas, dan suhu absolut ini? Nah, contohnya itu dapat kita lihat pada air laut. Nah, pada air laut itu kan, pada perairan laut, jika semakin dalam, berarti tekanannya semakin besar. Terus densitasnya juga akan semakin besar, dan suhu absolutnya itu dia semakin kecil. Nah, ini hubungan itu tuh selalu berlangsung. Seperti itu. Untuk yang keempat, dia prinsip energi konservatif, itu menggambarkan total energi konservatif pada fluida yang dinyatakan dengan hukum 1 termodinamika. Lalu ada syarat batas. Syarat batas ini apa? Syarat batas itu tuh menjelaskan tentang
ini. Pada kenyataannya, solusi umum dari berbagai sistem persamaan yang dijelaskan di atas, yang tadi semua, itu tidak ada. Tetapi dalam banyak kasus, solusi dapat ditemukan ketika syarat batas bisa ditentukan. Ada 3 jenis syarat batasnya. Yang pertama, pada permukaan air di mana tekanan diketahui dan umumnya sama dengan tekanan atmosfer, maka kasus interaksi gelombang air angin, impuls di permukaan air, dan gelombang kepadatan dalam cairan dianggap sebagai kasus yang khusus. Yang kedua, pada batas yang solid, maka fluida tidak dapat melewati atau keluar dari batas tersebut karena dia solid. Yang ketiga, untuk nilai dan jarak yang tak hingga, ketika gerakan cenderung ke nilai yang diketahui, maka dalam kasus seperti itu, nilai dan jarak tak hingga ini dianggap sebagai syarat batasnya. Seperti itu. Nah, itu sudah selesai untuk yang bagian pertama. Terus yang bagian kedua adalah konsep gerak elemen fluida. Nah, langsung saja pengenalan jenis-jenis gerak fluida. Nah, gerak dari fluida ini dia berjalan sepanjang alur mereka sendiri, sesuai dengan posisi yang berbeda. Kenapa? Karena setiap gerakan fluida itu dia berbeda-beda sendiri, posisi perubahannya itu seperti apa. Nah, lalu gerak elemen fluida juga dipengaruhi oleh perbedaan tiap jenis gerak utama yang terjadi. Itu. Nah, berdasarkan poin ini, maka pada umumnya jenis-jenis gerak fluida itu dia ada 3. Yang pertama, dia adalah translasi. Translasi itu adalah pergerakan suatu fluida di mana fluidanya berpindah tanpa terjadi perubahan bentuk. Nah, ini misalnya ada satu partikel. Dia tuh berpindah, pindah ke sini tanpa terjadi perubahan bentuk. Ya, dia tidak terjadi perubahan bentuk. Begitu juga dengan ini. Dia berpindah, tapi bentuknya tuh nggak berubah. Nah, dari gambar ini, jika misalnya X, Y, dan Z adalah koordinat titik A pada saat T, dia belum bergerak maksudnya. Lalu ada X plus delta X, Y plus delta Y, dan Z plus delta Z. Itu koordinat A pada saat waktu T plus delta T. Maksudnya itu apa? Pada saat setelah berpindah. Atau dari A ke A1, seperti itu. Nah, perpindahan gerak digambarkan oleh persamaan, yaitu, kan dia kan berpindah gerak nih. Nah, misalnya titik A ini dia mempunyai koordinat X, Y, Z. Dia berubah ke X1, Y1, Z1 kan. Nah, dia tuh perpindahan jarak X-nya itu dia dilambangkan sebagai kecepatannya dikali perubahan waktunya. Begitu juga dengan ini, kecepatan dikali perubahan waktu, ini juga kecepatan dikali perubahan waktu, sehingga bisa juga ini dirubah menjadi menggunakan D, seperti itu. Nah, sehingga A-nya ini, dia berarti, apa ya, dia jadi total perpindahannya itu dia adalah X ditambah UDT, terus Y ditambah VDT, dan Z ditambah WDT, seperti itu. Lalu ada deformasi. Nah, deformasi ini ada 2. Dia ada 2 jenis tergantung ininya, perbedaannya. Nah, yang pertama, jenis deformasi yang pertama itu deformasi angular atau deformasi sudut. Nah, deformasi angular dan sudut itu apa? Deformasi angular itu dia mengubah sudutnya, mengubah sudut partikelnya. Tetapi partikelnya itu tidak mengalami perubahan ukuran. Contohnya pada gambar ini. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa partikel ABCD itu bergerak melalui aliran yang membelok ini, aliran ini. Dia bergerak sehingga dia berubah jadi A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen, seperti itu. Nah, dia kan mengubah sudutnya nih, karena dia jadi seperti berubah kemiringan seperti itu. Nah, karena dia berubah kemiringan, karena mengikuti aliran ini, jadi dia sudutnya berubah karena menyesuaikan dengan aliran yang membelok ini. Nah, tapi ukurannya dia tidak berubah. Ini kesannya memang seperti berubah ukuran, tapi tidak. Itu karena hanya ada perbedaan sudut. Ini tidak berubah ukuran, seperti itu. Lalu, kecepatan A aksen, B aksen itu lebih besar dari kecepatan C aksen dan D aksen. Terus kecepatan CD lebih besar dari kecepatan AB ini karena adanya faktor aliran yang membelok ini. Seperti itu. Yang kedua, jenis kedua itu adalah deformasi linear atau dilatasi. Nah, apa sih deformasi linear atau dilatasi ini? Deformasi ini tidak mengubah sudut dari elemen yang ada, tetapi bisa mengubah ukuran elemen. Seperti itu. Nah, jadi yang membedakan antara deformasi linear dan deformasi angular itu adalah di apa yang berubahnya.
Seperti itu. Nah, kalau di angular kan yang berubahnya adalah ukuran dari partikelnya, sedangkan mengubah sudutnya, dan tak mengubah ukurannya. Nah, kalau di deformasi linear itu, yang berubah itu ukuran elemennya, seperti itu. Sudutnya tidak berubah. Jadi, mereka seperti berkebalikan, seperti itu. Nah, deformasi yang terjadi itu biasanya dia tetap tegak lurus. Deformasi yang terjadi di mana bidang elemen yang semula tegak lurus akan tetap tegak lurus dalam proses deformasinya. Ini kenapa? Ini balik lagi ke pengertiannya, teman-teman. Karena sudutnya dia tidak berubah. Jadi, dia semula tegak lurus, maka dia akan tegak lurus juga dalam deformasi linearnya karena sudutnya tidak berubah. Yang berubah adalah ukuran elemennya. Mari kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. Jadi dia dimisalkan ini adalah partikel fluida, ini yang putih, itu dia A, B, C, D. Dia mengalami deformasi linear ya, deformasi linear menjadi A1, B1, C1, dan D1. Kan dapat dilihat nih, bentuknya dia tuh, ukurannya dia tuh dia berubah, dia jadi kotak, jadi menjadi kayak persegi panjang. Nah, ini dia. Nah, tapi dia sudutnya tidak berubah kan, karena ini tetap tegak lurus. Tegak lurus juga. Yang berubah tuh hanya ukurannya, seperti itu. Nah, di sini kan ada kayak lumayan ada rumus-rumus kan ya. Nah, ini tuh untuk yang ini, yang garis EC ini, dia adalah menyatakan apa ya? Menyatakan perubahan jarak yang terjadi seperti itu. Jadi jarak yang berubah pada ini dari A1 D1 menjadi ini A1 D1 C1 B1 ini dia berubah sebesar dou V per dou Y dikali dy dt. Itu dia jaraknya. Kemudian kalau yang berubah di ini, yang berubah di sini, ini dia tuh dinyatakan du per dx, dou per dou x dikali dx dt. Seperti itu, sehingga kecepatannya juga bisa dihitung juga perubahannya, yaitu u ditambah dou per dou x dikali dx, dan untuk v-nya dia jadi v ditambah dou v per dou y per dy. Nah, rumusnya ini dapat dari mana sih? Nah, rumus dou v per dou y dikali dy dt ini adalah jarak. Begitu juga dengan dou per dou x dx dt ini juga merupakan jarak. Jarak apa? Yaitu jarak yang menyatakan menyatakan deformasi yang terjadi seperti itu. Jadi kan dia awalnya kan AD. Nah, jadi dia berdeformasi sehingga sampai ke sini. Jadi jarak yang terjadi selama deformasinya itu dia dinyatakan dengan ini. Begitu juga dengan ini. Dia awalnya gini, dia lalu menurun seperti itu. Nah, jaraknya itu dinyatakan dengan ini. Kenapa ini bisa dinyatakan jarak? Karena ini jika dianggap bahwa perubahannya ini sama, berarti kan ini kan tinggal dou V dikali dt kan. Nah, berarti kecepatan dikali dengan jarak. Ini juga dou dt. Karena ini kadang bisa dianggap sama seperti itu. Jadi dia kecepatan dikali dengan waktu. Nah, kecepatan dikali waktu kan dia jarak. Nah, berarti benar ini jarak. Nah, untuk yang ini, dia ini kecepatan. Karena ini kan bisa dianggap sama. Berarti dia tinggal dou. Ini juga, ini biasanya dianggap sama. Berarti dia tinggal dou V. Berarti ini kecepatannya berarti V ditambah dou V. Ini kecepatan yang ini, U ditambah dou U. Nah, dou V ini artinya adalah perubahan kecepatan, dan dou U ini adalah artinya perubahan kecepatan U. Seperti itu. Begitu. Nah, lalu untuk gerak fluida yang ketiga itu dia adalah rotasi. Rotasi itu adalah perputaran partikel fluida sebesar θ derajat dari titik pusat ke suatu arah tertentu. Nah, contohnya perputaran sebesar θ derajat yang memutar ABCD ini, partikel fluida ABCD ini menjadi A1, B1, C1, D1. A1, B1, C1, D1. Dan juga merotasikan garis diagonal AC dan BD menjadi A1, C1 dan B1, D1. Seperti itu. Nah, ini dia sudut rotasinya itu dia ini. Berarti dia berotasi ke arah kanan atau searah jarum jam sebesar θ derajat sehingga dia bergeser menjadi seperti ini.
Dia berubah sehingga dia mengalami perubahan posisi pada titik-titiknya, kecuali untuk A1. Karena kenapa dia A1 ini tidak berubah? Karena A1 ini merupakan titik pusat, seperti itu. Ini, perputaran dari titik pusat, sehingga titik pusat itu cenderung tidak berubah, seperti itu. Dapat dilihat juga bahwa ukurannya juga tidak berubah. Yang berubah itu sudutnya, seperti itu. Dia berubah, berotasi. Dia bergerak sebesar θ derajat ke arah searah jarum jam, seperti itu. Nah, untuk rotasi ini, dia memiliki beberapa jenis, seperti itu. Nah, ini ada jenis-jenisnya. Yang jenis pertama tuh dia adalah shear deformation without rotation, atau shear deformation ini adalah deformasi angular yang tadi tanpa adanya rotasi. Jenis kedua itu rotasi tanpa deformasi. Jenis yang ketiga itu rotasi dan deformasi. Nah, ini adalah rumus-rumusnya. Untuk yang nilainya dikurang ini, dia kalau dia sama dengan 0, dia itu artinya irrotasional atau tidak ada rotasi. Nih. Nah, untuk nilai yang tidak sama dengan 0 ini berarti dia mengalami rotasi. Seperti itu. Nah, untuk nilai yang ditambah ini, jika nilainya tidak sama dengan 0, maka itu artinya terjadi deformasi. Ini terjadi deformasi ini, shear deformation, ini terjadi deformasi juga. Nah, ini tidak terjadi deformasi. Seperti itu. Lalu, ada ini. Dalam aliran itu dapat dibagi menjadi dua berdasarkan dapat atau tidaknya dimanfaatkan. Ini terkait dengan gerak-gerak fluida tadi. Nah, aliran itu dibagi menjadi dua berdasarkan dapat tidaknya dimanfaatkan, yaitu kompresibel dan inkompresibel. Aliran yang kompresibel itu volumenya bisa berubah karena adanya tekanan, seperti itu. Jadi perubahan volumenya dia dapat didefinisikan. Nah, karena dia ada perubahan volume akibat gerak fluida seperti deformasi, rotasi, ataupun pokoknya yang tiga-tiga tadi. Nah, dia gerakan itu bisa merubah volumenya. Terus yang untuk fluida yang incompressible ini, adanya gerakan itu tidak bakalan merubah volumenya. Ya, jadi dia nilainya itu akan tetap 0 atau konstan. Volumenya itu tidak akan berubah. Perubahan volumenya itu dia akan bernilai 0. Seperti itu. Volume dan partikel tidak akan berubah atau nilainya sama dengan 0. Seperti itu. Dari analisis tiga jenis gerak fluida ini, maka dapat diterapkan dalam pergerakan 3 dimensi. Ini pergerakan fluida 3 dimensi maksudnya ya. Nah, di mana fluida itu kan sebenarnya merupakan adalah zat ya. Fluida itu merupakan zat. Nah, jadi dia itu akan bergerak dalam 3 dimensi pada kenyataannya, seperti itu. Fluida ini berarti kalau dia bergerak dalam 3 dimensi, maka fluida bisa mengalami semua jenis gerakan seperti itu, baik dia ada translasi, deformasi, atau rotasi, seperti itu. Hal ini juga diakibatkan karena memang sifat partikel fluida itu yang lebih mudah bergerak, sehingga dia bisa mengalami pergerakan kemanapun, karena dia lebih leluasa daripada jenis zat lain seperti zat padat, seperti itu. Nah, hasil analisisnya itu dapat dinyatakan sebagai hasil pergerakan yang dirumuskan dengan rumus ini. Nah, terus X, Y, Z ini dia tuh menyatakan koordinat awalnya. Kemudian ini menyatakan translasi, menyatakan deformasi angular, ini dilatasi angular ya. Ini menyatakan rotasi. Nah, ketika semua fluida melakukan gerakan-gerakan tersebut, maka dapat dinyatakan dengan ini. Sehingga nanti hasilnya ini akan menghasilkan koordinat dari perubahan posisi fluida setelah bergerak, seperti itu. Jadi dia bisa dihitung pergerakan 3 dimensinya itu, karena dia mengalami 3 jenis gerakan ini kan ya. Jadi dia bisa ditentukan seperti itu. Terus pengaplikasian konsep gerakan elemen fluida dalam bidang oceanografi. Nah, konsep gerakan elemen fluida tadi itu dapat diaplikasikan dalam bidang oceanografi. Nah, ini lebih ke pengaplikasian pergerakan fluida dalam 3 dimensinya ya, yang sudah melingkupi semua jenis gerakan baik translasi, deformasi maupun rotasi. Nah, contoh-contohnya itu yang pertama adalah ilmu dasar dalam ilmu bangunan offshore. Nah, apa sih maksudnya? Nah, itu tuh
kan ilmu bangunan offshore itu adalah suatu bangunan-bangunan yang dibangun di daerah lepas pantai seperti itu. Nah, berarti dia kan berhubungan langsung dengan air laut kan. Nah, air laut itu kan merupakan fluida. Nah, di mana air laut ini merupakan fluida yang bergerak-gerak karena dia dipengaruhi oleh angin, dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya seperti itu. Jadi, adanya pemahaman dasar mengenai konsep gerak elemen fluida itu dapat digunakan sebagai ilmu dasar dalam ilmu bangunan offshore atau bangunan lepas pantai ini, karena dalam proses pembangunan bangunan offshore nih misalnya, yaitu tuh harus dipertimbangkan bagaimana pergerakan massa air ataupun fluidanya yang ada di sekitar daerah di mana bangunan offshore ini mau dibangun, karena dia harus dipertimbangkan dulu apakah bangunan itu bisa dibangun di daerah tersebut. Nah, jadi konsep ini digunakan sebagai konsep yang digunakan dalam pertimbangannya. Untuk yang kedua, mengetahui pergerakan tumpahan minyak atau oil spill. Seperti yang kita tahu, tumpahan minyak itu banyak terjadi di daerah laut seperti itu. Nah, untuk mengetahui pergerakan tumpahan minyak ini, kita bisa mengaplikasikan konsep gerakan elemen fluida. Karena kan minyak merupakan fluida, jadi dia bergerak, sehingga kita bisa mengetahui ini minyaknya kan bergerak ke arah mana, ke arah perairan mana, seperti itu. Sehingga bisa dilakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan penanganan tumpahan minyak ini. Nah, contoh lainnya, untuk mengetahui pergerakan massa air, arus, dan gelombang, serta pergerakan fluida di laut, seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa air laut itu kan dia bergerak ya, karena dia merupakan fluida. Nah, jadi pergerakan fluida ini baik dalam dia pergerakan massa air, ataupun arus, ataupun gelombang, ataupun seperti pasang surut, seperti itu, dia tuh memerlukan adanya konsep dasar akan gerakan elemen fluida, seperti itu, agar dia bisa mengetahui bagaimana pergerakan dari fluida tersebut, seperti itu. Oke, sudah. Itu adalah beberapa penjelasan singkat yang dapat saya berikan terkait poin-poin ini. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton videonya dan semoga dapat membantu. Terima kasih banyak. Bye.